gue hidup dari orang tua gue yang dimana backgroundnya jualan apapun yang bisa dijual, dari jualan nasi padang waktu gue SD, dari waktu gue kecil orang tua gue jualan nasi padang, jualan bakso, jualan pulsa, minuman, warung-warung kecil juga. Dan gue pas gue udah besar gue mikir kayak semua ini nggak cocok untuk diperjuangkan kalau kita cuman sekedar jualan aja. Ini menjadi keresahan gue, kenapa gue bikin video ini. Waktunya habis dari pagi sampai malam tanpa adanya perkembangan yang didapetin, tanpa adanya improve yang dilakukan. Waktunya terbuang sia-sia saja. Jadi kayak gue pikir nggak cukup untuk kerja keras aja untuk ngidupin keluarga dengan dengan sesuatu, dengan tujuan yang berkecukupan. Itu nggak bisa lah. Gua waktu gue SMA alhamdulillah gue dapat akses. Waktu gue kuliah ini alhamdulillah gue dapat akses dimana gue bisa ngakses internet pakai wifi. Yang dulu itu gue sulit banget ngakses internet dengan beli satu paket dibagi 5 orang dengan hotspot gitu kan. Nggak leluasa untuk mengeksplor internet. Dan akhirnya gue sering buka-buka podcast, dengerin hal-hal yang bisa membuka wawasan gue. Dan ternyata yang dilakukan sama keluarga gue selama ini itu salah. Gue juga mikirnya waktu yang ada tuh sia-sia aja, terbuang. Dari pagi sampai malam itu cuma ngelakuin kerja tanpa adanya improvement, tanpa adanya pergerakan untuk mau menjadi yang lebih baik dari hari ke harinya, dan terbuang sia-sia gitu aja kan. Nah, gue juga udah nyobain dari SD gue coba jualan pena, SMA gue juga jualan apapun, nyobain jadi terapis, nyobain ikut-ikut kelas ekspor. Habis itu juga nyobain jualan baju, jualan kerupuk segala macam, telur dari toko ke toko. Nggak laku gitu, nggak, gagal terus yang gue coba. Dan selama kegagalan itu gue mencari apa ini yang salah. Ternyata gue mikir ya kalau cuman untuk jualan aja untuk sekarang ini nggak cukup. Kita harus melakukan sesuatu hal yang beda, yang betul-betul bisa menggerakkan. Ini mohon maaf ya, gue ngomongnya belibet karena memang dasarnya gue itu orangnya nggak banyak ngomong gitu, nggak suka ngomong banyak. Jadi kayak untuk membuat video kayak gini aja jadi gue kaku sama bingung gimana terus menyusun kalimat yang benar, menyusun kata yang benar. Nah, jadi balik ke storynya, gue tuh dulu gue melihat sesuatu hal yang salah ketika berdagang dengan skala kecil. Harga yang didapatkan untuk kita atau yang bisa disebut profit, keuntungan gitu kan, itu sudah diatur dari sana ya gitu. Untuk dapat keuntungan tuh kecil, jadi memang udah diatur dari sistemnya. Kita beli barang orang, dengan beli barang orang yang didesain untuk dijual kembali ke orang-orang kecil dengan eceran gitu, dengan harga yang sudah ada standarnya. Nah, di situ gue mikir juga untuk ngelakuin ini tuh nggak masuk akal. Terus juga nyoba jualan telur ayam, gue mikir kayak kok ini orang yang punya peternakan telur ayam kok
banyak yang bangkrut, banyak yang miskin gitu kan. Padahal modal yang udah dikeluarin itu besar, sama tenaga yang udah dikeluarin tuh besar banget. Berdarah-darah orang ngelakuinnya gitu sampai terlilit utang. Nah, kesalahan umum yang sering dilakuin orang ketika usaha itu cuma ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan tanpa ngerti detail segala spesifik tentang bisnis yang dilakuinnya. Sama yang penting jalanin aja gitu tanpa ngerti risiko pasar, risiko yang ada. Habis itu market yang mau digarap itu kayak gimana. Nah, itu kesalahan-kesalahannya. Harga juga udah banyak dimonopoli. Nah, gue mikir dengan membuat konten video kayak gini tuh menurut gue cocok untuk diperjuangkan ke depannya. Karena gimana ya, salah satu acuan gue mau memberanikan diri membuat video kayak gini tuh banyak orang-orang sukses, orang-orang yang bisa berhasil dengan membuat video dan diupload ke sosmed gitu, yang kalau dilihat secara kasat mata, secara orang-orang dilihat secara kasarnya lah, kayak gampang aja gitu cuman bikin video tapi kok bisa kaya raya. Nah, di situ gue mau menekuni hal bikin video gini. Gue nggak mau bikin klik gimana ya, gue juga mau nyoba dari diri gue tanpa scripting gitu. Gue mau produksi sesuai dengan kualitas diri gue nggak mau banyak struktur, banyak desain kayak gimana untuk menghasilkan satu konten, karena itu bakalan lama sama nggak original juga, nggak otentik gitu. Gue mau main di long term sih, kata Timothy kan long term kan. Gue mau main di long term, untuk jangka panjang lah, jadi bukan untuk jangka pendek. Soalnya brand-brand dapetin duit itu dari mereka membuat konten masif untuk mempengaruhi psikologi orang dengan membuat mereka mau membeli barangnya, padahal kita tuh nggak butuh-butuh banget, tapi dibikin seolah-olah kita tuh pengen, jadi kita tuh butuh barangnya. Nah, itu jadi alasan gue mau terjun di sosmed. Gue nggak tahu gue ngomong apa, belibet banget, nggak apa-apa. Ini awalan gue nyoba bikin video panjang kayak gini. Gue nggak ngerti juga, nggak ada skrip, nggak ada apapun itu. Gue mau mencoba belajar, dan gue harap kedepannya gue bisa mengimprove lebih baik nanti, hari demi harinya lah, pelan-pelan aja. Semoga gue bisa berhasil lah kayak orang-orang. Amin.